Nama saya Umiati dari PGSD 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pelaksanaan HAM di Indonesia. Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia baru pada tahap kebijakan, belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa. Untuk menjadi faktor integrasi dan persatuan, problem dasar hak asasi manusia yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagaimana mestinya. Hubungan HAM dengan Undang-Undang 1945. Yang pertama, kebijaksanaan harus diarahkan pada kebijaksanaan politik dan hukum dengan perlakuan serta hak dan kewajiban yang sama bagi siapapun, perorangan atau kelompok yang berada di dalam batas wilayah NKRI. Yang kedua, kebijaksanaan ekonomi dan kesejahteraan dengan kesempatan serta beban tanggung jawab yang sama bagi siapapun yang ingin berusaha atas dasar persaingan yang sehat. Yang ketiga, kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan dengan kebebasan serta batasan-batasan yang perlu menjaga ketahanan dan pertahanan mental terhadap anasir dan eksploitasi dari dalam dan dari luar negeri. Yang keempat, kebijaksanaan luar negeri meningkatkan kehormatan bangsa yang merdeka, biasa mengatur diri sendiri, serta mampu menyumbang pada hubungan baik antara bangsa-bangsa di dunia. Selanjutnya, hak asasi manusia dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, Pasal 27 tentang hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi. Yang kedua, Pasal 28. Pasal ini memberikan jaminan dalam bidang politik berupa hak untuk mengadakan persyarikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Yang ketiga, Pasal 29. Pasal ini mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. Yang keempat, Pasal 31. Pasal ini mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran. Yang kelima, Pasal 32, pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya. Yang keenam, Pasal 33, pasal ini mengandung pengakuan hak-hak ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia. Yang ketujuh, Pasal 34, pasal ini mengatur hak-hak asasi di bidang kesejahteraan sosial. Negara kewajiban menjamin dan melindungi fakir miskin, anak-anak yatim, orang terlantar, dan jompo untuk dapat hidup secara manusiawi. Faktor penghambat pelaksanaan hak asasi manusia, kebudayaan, diskriminasi, sistem politik suatu negara, perang, atau konflik yang terjadi hukum dan kebijakan yang diambil suatu negara. Selanjutnya yaitu kebudayaan. Faktor kebudayaan memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di suatu bangsa dan negara. Seperti yang terjadi di Indonesia, di mana sistem kebudayaan yang dianut oleh masyarakat adalah sistem kekeluargaan. Meskipun masih banyak budaya adat istiadat dari berbagai suku bangsa Indonesia yang secara jelas mencerminkan praktek pelanggaran HAM, seperti yang terjadi di suku Minangkabau, tempo dulu yang mengharuskan anak perempuannya untuk menuruti kehendak para nenek moyang yang ingin menjodohkannya dengan pasangan yang disetujui. Tetapi secara keseluruhan, nilai-nilai adat dan istiadat setiap suku bangsa di Indonesia memiliki nilai-nilai kekeluargaan. Pada awal kemerdekaan atau pada masyarakat pedesaan, pelanggaran terhadap hak asasi manusia tidak banyak terjadi karena kesadaran akan nilai-nilai sosial budaya yang masih tinggi. Dalam masyarakat yang penuh dengan kekeluargaan, di mana rasa tengah rasa dan kebersamaan masih tinggi, sosial kontrol masih berjalan dengan baik, dan agama yang menjadi pegangan hidup, pelanggaran HAM tidak akan terjadi. Diskriminasi. Praktek diskriminasi juga memberikan dampak terhadap pelanggaran HAM. Pelaksanaan hukum tentang hak asasi manusia menjadi sangat bias di negara yang menerapkan praktek diskriminasi terhadap kelompok atau golongan tertentu. Misalnya saja praktek politik apartheid in Afrika Selatan yang mendiskriminasi kehidupan antara kaum kulit hitam dengan kelompok kulit putih. Hal yang serupa juga masih terjadi di negara-negara saat ini, baik itu di negara maju atau negara berkembang. Seperti di Amerika, permasalahan kulit hitam dan putih masih terjadi di beberapa daerah dalam wilayah negaranya. Praktek diskriminasi membedakan antara kulit putih dan kulit hitam
hitam. Ini menyebabkan kelompok yang terdiskriminasi, kulit hitam, tidak dapat perlakuan dan hak yang sama sehingga mereka tidak dapat menjalankan hidup seperti manusia lainnya. Praktek seperti ini jelas menyalahi ketentuan dalam penegakan hak asasi manusia yang telah dibuat. Sistem politik suatu negara, pelaksanaan HAM juga dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut suatu negara. Dalam hal ini, sistem politik yang demokrasi dianggap sebagai sistem yang menjamin terlaksananya suatu perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak sipil dan politik. Kebebasan setiap warga negara untuk menyalurkan dan mengemukakan pendapat adalah salah satu bentuk dari hak asasi. Dalam negara yang menganut sistem politik demokrasi, tidak dapat intervensi atau tekanan terhadap warga negaranya agar mau melakukan suatu hal yang dikehendaki oleh negara. Pelanggaran hak sipil dan politik sering terjadi di negara-negara otoriter. Indonesia pernah menerapkan sistem politik seperti ini yang sangat jelas melanggar hak asasi manusia, baik hak sipil dan politik, yaitu pada masa yang sangat jelas melanggar hak asasi manusia. Baik hak sipil dan politik, yaitu pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Contohnya, konkretnya adalah pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh Presiden Soekarno tahun 1960, penolakan permohonan untuk mendirikan partai politik, pembekuan partai politik, serta pemberendalan majalah dan koran pada masa Orde Baru. Perang atau konflik yang terjadi, perang atau konflik juga berpengaruh terhadap munculnya kemiskinan di berbagai bangsa dan negara. Negara-negara yang sedang atau telah selesai bertikai biasanya jatuh miskin karena kehabisan sumber daya yang dialokasikan untuk perang atau konflik. Atau dengan kata lain, bangsa atau negara atau pihak yang sedang berada dalam konflik, terutama pihak yang didominasi oleh pihak yang memegang kendali terhadap konflik, atau kelompok terjajah didominasi oleh penjajah, mengalami kemiskinan yang diakibatkan oleh konflik yang terjadi tersebut. Kelaparan dan penyakit menjadi masalah utama. Dengan munculnya kemiskinan ini memberikan pengaruh yang besar pula terhadap terlaksananya hak asasi manusia. Contohnya adalah bagi anak-anak yang hidup dalam kemiskinan, paling mudah diingkari hak-haknya atas pelayanan dasar termasuk pendidikan dan kekerasan. Praktek seperti ini terjadi pada masa perjuangan melawan penjajah Belanda, di mana kaum pribumi yang hidup miskin tidak mendapatkan hak yang sama dengan kaum ningrat, yaitu hak untuk sekolah. Hukum dan kebijakan suatu negara. Hukum dan kebijakan suatu negara memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia. Pelanggaran terhadap HAM yang sering terjadi disebabkan oleh kurangnya peraturan dan perundang-undang yang memberikan jaminan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang sehubungan dengan HAM. Sejak era reformasi telah dibentuk peraturan undang-undang tentang HAM. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Namun demikian, terkadang kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bertentangan dengan HAM. Contoh kasusnya yang nyata adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat diberlakukannya tentang privatisasi dan Terkadang, kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah bertentangan dengan HAM. Contoh kasus yang nyata adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat diberlakukannya ketentuan tentang privatisasi dan komersialisasi air dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air. Berlakunya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini menyebabkan hilangnya perlindungan terhadap hak masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya air.